Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, kita lanjutkan pertemuan kita, pembahasan kita mengenai hukum waris Islam. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan melangkah lebih lanjut, yaitu mengenai cara membagi harta warisan kepada para ahli waris. Kita lihat dahulu diagram di layar. Di sana ada S bulatan itu, S itu, jadi simbolnya laki-laki adalah bulatan, S adalah suami, sedangkan I itu adalah istri, simbolnya adalah segitiga. Pada suami ada harta pribadi suami atau harta bawaan suami. Pada istri ada harta pribadi istri atau harta bawaan istri. Sedangkan harta perkawinan mereka menjadi harta bersama. Mengenai harta, saudara, jadi harta yang ditinggalkan oleh pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia, itu adalah harta peninggalan dalam keadaan bruto. Kemudian untuk menjadi harta warisan, maka harta ini dijadikan harta yang neto, yaitu dikurangi beban-bebannya. Ada hutang-hutang harus dibayar, kemudian pada wasiat dan sebagainya harus dikeluarkan, hak-hak orang lain itu harus dikeluarkan bersih, itu menjadi harta neto, itu menjadi harta warisan. Sehingga harta warisan di sini menurut Islam itu sudah bersih. Orang tidak perlu lagi menolak warisan. Kalau di BW kan ada orang menolak warisan. Mengapa? Karena di dalam warisan itu masih terdapat hutang-hutang pewaris. Sehingga kalau dihitung hutangnya banyak, dia akan menolak warisan itu. Pada sistem hukum Islam, yang namanya harta warisan itu sudah bersih dalam keadaan neto. Tidak ada hutang-hutang di sana. Sehingga tidak perlu menolak warisan. Tapi kalau toh orang menolak warisan, boleh saja. Itu adalah sebagai hadiah atau amalnya dia untuk ahli waris yang lain. Ada 3 macam ahli waris menurut kompilasi hukum Islam. Yaitu pertama ada namanya zawil furud, yang kedua namanya asobah, dan yang ketiga mawali. Zawil furud adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Misalnya orang tua dapat bagian 1/6, janda mendapat bagian 1/8, anak perempuan 1 orang dapat 1/2 dan sebagainya, itu adalah zawil furud. Jadi sudah ditentukan bagian-bagiannya. Sementara itu anak laki-laki itu menjadi asobah, yaitu menerima sisa dari ahli waris yang lain tadi, zawil furud tadi. Itu namanya asobah. Sedangkan mawali adalah ahli waris pengganti. Jadi dalam sistem hukum waris Islam ada yang namanya ahli waris pengganti itu. Kita lihat asobah. Ahli waris asobah terdiri dari tidak kurang dari 19 macam. Namun yang sering terjadi adalah ahli waris asobah itu yaitu anak laki-laki. Umumnya anak laki-laki itu asobah. Atau anak perempuan yang bersama anak laki-laki. Kemudian cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki. Kemudian ayah, kakek, saudara laki-laki, kandung, saudara laki, saya. Itu yang namanya asobah. Jadi kita perlu tahu asobah ini, karena nanti dalam perhitungan itu bisa kita bedakan. Ahli waris yang ada asobahnya dan ahli waris yang tidak ada asobahnya. Kalau ada asobahnya, maka sisa itu diambil oleh asobah. Yang menjadi masalah kalau tidak ada asobah, maka bagiannya ahli waris nanti akan tidak bulat habis. Akan ada sisa lebih atau sisa kurang. Terus. Ini gambaran tadi bahwa S adalah suami, I istri, suami punya harta pribadi suami, I punya harta pribadi istri, dan yang tengah-tengah adalah harta perkawinan atau harta bersama. Sedangkan harta warisan suami adalah
harta pribadi suami, harta asal suami, tambah separuh harta bersama. Harta waris istri adalah harta pribadi atau asal istri, tambah separuh harta bersama. Jadi pertama kalau kita mau membagi waris itu, kita harus tahu dahulu berapa harta warisnya. Cara ngitung harta waris tadi itu, harta asal ditambah separuh harta bersama. Setelah mengetahui jumlah harta warisan, kemudian kita harus tahu siapa ahli warisnya. Di dalam gambar di layar ini, kita lihat ada A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Di sini, yang diarsir itu adalah D. Itu adalah ahli pewarisnya yang meninggal dunia. Kalau D pewaris, siapa ahli waris D? Ini perlunya kita membuat gambar silsilah ini. Jadi dengan gambar ini kita bisa tahu siapa ahli waris D itu. Kalau hartanya tadi sudah bisa kita hitung, jadi berapa harta asalnya D, tambah separuh harta bersamanya. Itulah harta warisan D. Kemudian ahli warisnya di sini kita lihat. Yaitu kita lihat ada orang tua. Orang tua adalah ahli waris menurut hukum Islam. Jadi A dan B ahli waris. Kemudian C itu adalah janda, istrinya pewaris, ahli waris juga ini. Kemudian ada anak HIJ, ahli waris. Sedangkan G di sini adalah anak angkat. Anak angkat ini kita tunggu dulu apakah dapat wasiat wajibah atau tidak. Kalau dapat wasiat wajibah, maka dia mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya, D. Sementara itu E adalah saudaranya D. E di sini belum jadi ahli waris. Kecuali kalau tidak ada ayah, tidak ada anak, E adalah ahli waris. Tapi dalam posisi seperti gambar ini, E bukan ahli waris. Demikian juga EFKL bukan ahli waris. Jadi untuk membagi waris, kita lihat dahulu yang dawil hurud ya, yang bagiannya sudah tertentu. Bagian yang tertentu itu gampang, yaitu bagian ayah, kemudian bagian ibu, bagian janda, bagian duda, bagian anak perempuan, bagian anak laki-laki, kemudian bagian saudara. Ini adalah dawil hurud, bagiannya sudah tertentu. Kita lihat bagian ayah dulu. Bagian ayah, jadi kalau C itu pewaris, maka dia meninggalkan ahli waris A, B, D, E, dan F. Bagian untuk ayah, di sini karena ada anak laki-laki, E anak laki-laki, maka E adalah sebagai asobah. Asobah itu artinya dia menerima sisa harta setelah diberikan pada ahli waris yang lain. Ahli waris yang lain di sini adalah A, B, D, dan F. A, B, D ya. Sedangkan F nanti bersama-sama E sebagai asobah. Jadi asobah tadi adalah anak laki-laki atau anak perempuan yang bersama anak laki-laki. Itu adalah asobah, menerima sisa. Jadi ini kita lihat ahli waris ayah dalam kasus ini mendapat bagian 1/6 bagian. Sementara itu untuk bagian ayah yang lain tidak cuma 1/6, ada 2 macam. 1/6 atau dia jadi asobah terus. Maaf, ini ada buku wajib yang perlu dibaca, yaitu ada legislasi hukum Islam di Indonesia dan ada penerapan hukum waris Islam secara adil. Nah, untuk mendapatkan buku ini, saudara bisa menghubungi Tokopedia ya. Tokopedia yang tertera di gambar itu. Terus kita teruskan bagian ayah. Tadi yang pertama bagian ayah itu 1/6.
karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki sebagai asobah, ayah dapat 1/6. Sementara di gambar ini tidak ada anak laki-laki, sehingga ayah sebagai asobah. Ayah menerima sisa dari harta setelah diberikan pada B, D, E, F. Jadi beda ya. Jadi ada 2 macam bagian untuk ayah, yaitu bisa 1/6, bisa sebagai asobah. Sekarang bagian ibu. Bagian ibu, kalau menurut gambar ini, ibu mendapat bagian 1/3 karena tidak ada anak. Ya. Ibu mendapat bagian 1/3. Jadi ibu mewaris, yang pewarisnya adalah C, ahli warisnya adalah ibunya B dan D, janda. Ibu di sini mendapat 1/3. Sedangkan di gambar ini, ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anak. Jadi kalau tidak ada anak 1/3, kalau ada anak, bagian ibu tadi 1/6. Sementara itu, bagian ibu di sini, bagian warisan ibu adalah 1/3 dari sisa. Jadi kalau ayah di dalam gambar ini tidak ada anak laki-laki, ayah sebagai asobah, ayah mendapat sisa. Maka kalau ayah mendapat sisa, maka ibu juga mendapat sisa, tapi 1/3 dari sisa. Ini bedanya dengan ayah. Jadi ayah dapat sisa, ibu dapat 1/3 dari sisa, sedangkan yang lain adalah menurut Dawil Furud. D itu adalah janda, janda dapat 1/8, sedangkan EF, 2 anak perempuan, itu mendapat 2/3 bagian. Kemudian bagian janda. Bagian janda di sini, kalau ada anak laki-laki, maka anak laki-laki asobah ya. E itu asobah. Kemudian bagiannya ahli waris dari C adalah A, B, D, E, F. Bagian dari B, janda. Bagian janda di sini adalah 1/8 karena ada anak. Kalau janda tanpa anak, dia dapat bagian 1/4. Sering kali terjadi kasus bahwa seorang menikah, di sini ini A menikah dengan B, tapi tidak punya anak. Kemudian dia kawin lagi dengan C, punya anak 2, D dan E. Dalam hal ini, bagian warisan untuk B dan C sebagai janda, tadi dikatakan janda dapat bagian 1/8 karena ada anak. Bagian B, walaupun tidak punya anak, tapi dia kan mewaris bersama anak, yaitu anaknya pewaris. D dan E itu kan anaknya pewaris. Sehingga bagian janda di sini adalah 1/8. Bagian C juga 1/8, tapi tidak masing-masing 1/8. Bagian janda itu 1/8 dibagi 2, B dan C. Bagian janda bisa terjadi juga, banyak terjadi kasus. Jadi A menikah dengan B, punya 1 orang anak. Kemudian B meninggal dunia. Maka A kawin lagi dengan C. Lama perkawinan itu berlangsung sampai punya 4 orang anak. Sehingga nasib dari D tadi bisa saja terlupakan. Karena begitu ibunya meninggal dunia, maka D yang masih kecil itu diasuh oleh neneknya. Bisa terjadi begitu. Sehingga ini bisa terlupakan, sehingga pada waktu pembagian waris, harta A dibagi waris, itu seringkali ditinggal E ini, tidak diberi bagian.
atau merasa sudah nggak dapat bagian dari dia itu karena ibunya sudah meninggal dunia. Nah, di sini perlu diluruskan bahwa karena D itu adalah anaknya A dan dalam hal ini kita membagi harta warisannya A, maka D adalah tetap ahli waris. Sehingga ahli waris A adalah D, E, F, G, H. D, E, F, G, H. Itu adalah ahli waris A. Walaupun ibunya D sudah meninggal dunia. Demikian juga kalau B tadi itu pisahnya itu karena cerai. Jadi B pisah dengan A karena cerai. Maka kedudukan D tetap itu anaknya pewaris. Dia tidak kehilangan hak sebagai ahli warisnya A bersama E, F, G, H. Ini sering terjadi kasus ini, bahwa D itu sudah ditinggalkan saja itu, karena anaknya B dan B sudah meninggal dunia, dan sudah cerai lagi ya. Jadi B itu bukan ahli waris ya, karena sudah dicerai. Tapi kalau B tadi masih hidup, tetap ahli waris. Jadi saya ulangi lagi, kedudukan D di sini adalah tetap sebagai ahli waris, mewaris bersama E, F, G, H mengenai harta warisannya A. Bagian anak laki-laki. Bagian anak laki-laki tadi katakan anak laki-laki adalah asobah. Dia menerima sisa. Jadi harta itu diberikan untuk bagiannya A, kemudian untuk bagiannya, karena ada anak laki-laki maka A dapat bagian 1/6. Jadi ayah tadi kan baginya 1/6 atau asobah. Karena di sini asobahnya adalah E, maka A dapat bagian 1/6. B juga 1/6, D 1/8. Kemudian bagian anak perempuan. Bagian anak perempuan kalau satu orang itu adalah setengah bagian. Kalau lebih dari satu itu dapat 2/3 bagian. Seorang anak perempuan dapat setengah bagian. Lebih dari seorang anak perempuan dapat 2/3 bagian. Ini bagian untuk 2 orang anak perempuan. Jadi EF itu anak perempuan 2 orang, berarti jatah mereka adalah 2/3. Bagian anak laki dan anak perempuan. Di sini ada anak laki-laki E dan anak perempuan F. Maka bagiannya E itu adalah 2 kali bagiannya F. Jadi 2/1. Ini menurut hukum Islam. Mengapa 2/1? Karena laki-laki itu nanti menanggung beban kehidupan keluarganya. Sedangkan anak perempuan tidak. Makanya bagian untuk anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Cara membagi 2/1. Jadi kalau A dan B mempunyai anak C, D, E, F, G, C, D adalah laki-laki, E, F, G adalah perempuan, maka cara membaginya adalah anak laki-laki diberi angka 2, diberi 2 bagian, C2, D2, E1, F1, G1. Kemudian dijumlah C2 tadi tambah D2, 4, E1, 5, F1, 6, G1, 7. Berarti bagiannya adalah C dapat 2/7, D 2/7, E 2/7, F1/7, E 1/7, F1/7, G 1/7. Sehingga bagian mereka adalah 2/1. Total 7/7. Ini cara membagi 2/1 antar ahli waris anak. Bagian anak angkat. Anak angkat adalah bukan ahli waris,
tapi dia bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu adalah wasiat yang diterbitkan oleh pengadilan agama atas permohonan yang bersangkutan. Jadi kalau pada waktu mau ada pembagian warisan, yang merasa sebagai anak angkat bisa mengajukan ke pengadilan agama untuk sebagai penerima wasiat wajibah. Kalau dia dikabulkan permohonan itu oleh pengadilan, maka dia menjadi penerima harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat. Karena melalui wasiat, maka aturan hukumnya adalah tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta warisan. Jadi kalau ada anak angkat 1, kemudian ada anak kandung 5, maka bagian anak angkat tadi adalah tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi kalau diberikan lebih dahulu sepertiga, maka bagian anak angkat akan lebih besar daripada bagian anak kandung. Nah, ini tidak adil. Oleh karena itu, bagian anak angkat ini tidak boleh lebih dari sepertiga, tapi juga tidak boleh lebih dari bagian anak kandung. Ini contoh tadi ya. Jadi kalau ada anak perempuan E dan F, E anak perempuan, F adalah anak laki-laki anak laki-laki angkat, maka bagian anak laki-laki yang angkat ini tidak boleh lebih dari E anak kandung. Jadi walaupun dia laki-laki, tapi tetap tidak boleh lebih dari anak kandung perempuan. Nah, di sini juga sama. Jadi ada anak laki-laki angkat, ada anak kandung 2 perempuan. Anak kandung 2 perempuan ini bagiannya tadi adalah 2/3. Kalau 1,5, kalau lebih dari 1 adalah 2/3. Nah, di sini juga sama. Jadi ada anak angkat G itu, kemudian anak kandung EF laki-laki dan perempuan. Maka bagian G tidak boleh lebih dari bagian F. Terus bagian saudara. Bagian saudara ini adalah bisa memperoleh, di dalam gambar ini saudaranya pewaris adalah C. Maka C ini bisa mendapatkan hak sebagai ahli waris apabila tidak ada ayah dan tidak ada anak. Dalam gambar ini ayah sudah meninggal dunia, jadi tidak ada ayah dan juga tidak ada anak. Maka C menjadi ahli waris. Berapa bagian untuk saudara? Untuk C ini? Bagian untuk C adalah sama dengan bagi pada anak, yaitu kalau anak perempuan 1 orang, itu bagiannya separuh. Kalau bagian anak perempuan, saudara perempuannya 2, itu 2/3. Untuk bagian saudara ini, ada saudara kandung, ada saudara seibu. Di dalam gambar ini, kita gambarkan bahwa F dan G adalah saudara seibu dari E. Pewarisnya adalah E, F dan G adalah saudara seibu. Dari jalur B ya, ibunya B, kemudian punya anak F dan G. Berarti F dan G ini adalah saudara seibunya E. Untuk saudara seibu, bagiannya adalah sama mereka. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian 1/6. F dapat 1/6, G dapat 1/6. Jadi ini bagian sudah tertentu, dawil furud ini. F dan G ini. Ahli waris pengganti. Jadi dalam hukum Islam, kalau D sudah meninggal dunia, dalam gambar di depan,
D meninggal dunia, maka haknya D itu bisa digantikan oleh H. Jadi pada waktu A meninggal dunia, dibagi waris hartanya, maka ahli waris A mestinya adalah D, anaknya, E, anak perempuan, dan G, anak laki-laki. Tapi karena D sudah meninggal dunia, maka bagian D ini bisa diterima oleh menjadi haknya H. Sehingga ahli waris A di sini adalah H, E, dan G. Berapa bagian mereka masing-masing? Bagian ahli waris pengganti adalah tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Yang diganti adalah D. Maka bagian bagian H itu tidak boleh lebih dari bagian E. Karena walaupun H itu laki-laki, maka tidak boleh mendapat bagian lebih dari bagian E, walaupun itu perempuan. Sehingga bagiannya menjadi H itu dapat 1/4, E 1/4, G 2/4. Jadi H karena disamakan dengan perempuan, maka dia dapat 1 bagian, ditulis angka 1, E 1, G 2, dijumlah 4. Sehingga H dapat 1/4, E 1/4, G 2/4. Harta waris bisa dibagi secara aul dan dibagi secara rat. Jadi pembagian harta ini untuk selanjutnya kita akan teruskan pada kuliah berikutnya. Jadi untuk pembagian waris selanjutnya akan kita lanjutkan setelah istirahat dan dipersilakan saudara untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan bisa diajukan lewat WA nomor 0812 3030 654. Saya ulangi, bisa diajukan lewat WA nomor 0812 3030 654. Jadi silahkan kalau mau mengajukan pertanyaan. Kita jumpa lagi setelah jeda. Terima kasih.